حي على الصلاة. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjut kembali atau kita kembali ke pembahasan asyirkah, ya. Asyirkah. Untuk penyegaran lagi ya, kita bahas dulu definisi asyirkah ya. Kita bahas lagi definisi asyirkah. Asyirkah secara bahasa itu al-ikhtilaf, percampuran. Ya, definisi bahasanya arti syirkah apa? Percampuran. Sebagian membacanya syirkah, sebagian membaca syarikah. Gitu, ya. Jadi perserikatan gitu loh. Nah, secara syar'i itu apa? Dalam Kifayatul Akhyar disebutkan definisi syirkah definisinya itu adalah ibaratun an thubutil haqqi fi syai'il wahid في الشيء الواحد لشخصين فصاعدا على جهة الشيوع. Ini kita pahami dulu deh, ini deh. Walaupun waktu itu kita udah menyebutkan sampai macam-macam syirkah ya, tapi kita back to basic dulu. Syirkah itu adalah suatu ungkapan tentang apa? Tentang tertegakkannya hak atau ditetapkannya adanya hak dalam satu hal, al-syai' al-wahid, satu hal. Dan hak tersebut dimiliki oleh dua person atau lebih. Dan kepemilikan tersebut, hak tersebut ghairu atau ala jihati syuyu. Ala jihati syuyu artinya tidak ditentukan. Nah, ulang. Syirkah itu adalah suatu ungkapan tentang tertetapkannya adanya hak dalam suatu hal milik dua orang atau lebih tanpa adanya ta'yin, penentuan khusus. Ini yang paling mungkin untuk paling bingung di sini. Kalau dikasih contoh gampang. Waktu itu apa contohnya, apa Lamborghini ya? Enggak, mobil yang lebih realistis aja deh. Ada Xenia aja. Xenia, berapa itu? Nggak nyampe. 150. Enggak, mobilnya 100 jutaan apa mobil 100 juta? Itu Sigra. 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 Waktu itu siapa tokohnya? Raffi enggak ada. Si Dika. Dika. Sama Alfi bertiga sih. enggak ada orang. Sama Abu Maryam aja dah. Abu Maryam aja, Abu Maryam. Sian. Abu Maryam berkongsi sama Anda nggak mau sebenarnya. Sama Alwi. Enggak. Sama Abu Rahmat. Ya. Maka Abu Rahmat dan Abu Maryam membeli Sigra. Ya, seharga 100 juta tunai. Uang Abu Rahmat 50 juta, uang Abu Maryam 50 juta. Ya. Maka ini terjadi syirkah namanya. Syirkah kepemilikan. Ini yang disebut apa? Syirkatul amlak. Baru sampai tahap pemilik, ya enggak?
Mau antum apain pun terserah, berdua antum terserah aja, aturable. Ya. Dengerin antum jangan WhatsAppan. Antum ngapain? Ini barang antum ini, mobil Sigra. Kalau nggak ngebot ana. Ya. Masih syukur anak kasih contoh bagus ke antum. Tak kasih contoh jelek baru nanti. Nah, jadi ini namanya syirkatul amlak, kepemilikan, ya kan? Dan ini bukan ijbar, ini ikhtiar. Antum pilih sendiri, bukan warisan, bukan pembelian paksaan dari orang, bukan. Antum berdua, beli mobil yuk, kata beliau. Yuk. Tapi dia cuma punya uang 50 juta. Oke, antum punya uang 50, ya beli. Akhirnya beli Sigra. Oke. Nah, di sini kan ada nggak subutul hak antara dua taraf ini, dua orang ini? Ada nggak hak keduanya di mobil tersebut? Ada. Jadi tertegakkannya hak dalam satu benda, yaitu mobil Sigra untuk dua orang. Pak Soida ini nggak ada karena kasusnya kita dua orang saja. Antara Abu Rahmat dengan Abu Maryam. Ala jihati syuyu', yaitu bi ghairi ta'yin, ghair muayyan. Yaitu bagian-bagian dari mobil tersebut tidak ditentukan milik siapa. Milik siapa? Maksudnya kalau bagian mobil milik Abu Rahmat, bagian setirnya milik dia, kesetnya milik Abu Rahmat, ya, kemudian setelanya milik dia. Enggak, setela bukan bagian dari itu. Ya pokoknya bagian belakang punya dia, bagian depan punya antum. Enggak kayak gitu. Itu berarti bukan suyu' lagi, itu muayyan. Enggak, itu enggak seperti itu. Ya itu emang ada sisi syirkahnya, tapi yang dimaksud syirkah di sini adalah apa? Setiap inci dari mobil itu masing-masing punya kepemilikan. Paham ya di sini ya? Nah, oke. Kalau definisi sudah paham, alhamdulillah. Kemudian berikutnya ikhwan, setelah kita paham syirkah, berarti kan syirkah ini kepemilikan terhadap syai'. Syai' ini tuh apa? Gitu loh. Apakah dia berupa harta, materi, atau dia berupa maknawi? Paham nggak? Pastinya wallahu alam yang sahih adalah dia berupa materi, mal, harta. Ya, fi syai'il wahid, yaitu thubutul haq fil mal. Mal itu kepemilikan harta. Ya, contohnya tadi mobil Sigra itu berupa mal, ya, harta. Tanah harta enggak tanah? Harta juga. Ya. Emas harta. Oke. Kemudian ketika kita tahu syai' wahidnya ini adalah harta, maka mari kita klasifikasikan lagi harta yang dimaksud, yang bisa dijadikan sebagai komoditi syirkah. Ya, harta ya, mal, materi, gitu loh. Adapun kalau misal maknawi tidak. Syirkah dalam maknawi contohnya apa? Suami, berbagi suami. Udah buyar udah ini pelajaran dah kalau kayak gitu. Hah? Kan istrinya 4. Budak harta, budak termasuk harta. Makanya dia budak tuh abdun mamluk, yang dimiliki. Dia budak tuh harta. Iya. Istrinya 4 kan, suami 1. Istri 4, suami 1. Kan dimiliki berempat. Syirkah itu ya, syirkatul amlak ya. Benar juga ya. Bukan harta. Enggak, suami juga harta berharga dia, makanya dijaga. Tapi kita nggak ngomongin itu sekarang. Gimana tadi apa? Budak wanita 2 tuan. Budak wanita 2 tuannya bisa-bisa aja. Maksudnya budak bisa punya 2 tuan, setengah budak, setengah. Iya. Enggak, yang realistis enggak, sekarang nggak ada perbudakan. Nggak ada perbudakan. Gantian. Udahlah, jangan ngomongin ke sana lah. Pusing juga kok, apa sih gitu. Ini gara-gara kajian Putri Jin tadi malam apa ya? Enggak, yang apa ya? Misalnya susah emang apa coba makna? Kalau bukan mal susah, syirkah ma'nawiyah ya. Enggak, syirkah maliyah gitu ini sekarang. Susah dicontohin malah. Ya.
Apa coba? Syirkah ma'nawi apa coba? Nggak susah lah, pusing ya. Ini aja udah kayak gini ya. Mari kita sekarang bahas mal. Al-mal. Ini hapus dulu. Ada al-mal. Al-mal terbagi menjadi dua. Ada yang mithli, ada yang mutaqawwam. Harta itu ada dua model. Ada yang mithli, ada yang mutaqawwam. Nah, mithli itu adalah ma yukalu, ma yuzanu. Oh, belum di ini. Apa yang diyukal, apa yang diuzan. Ada takaran, ada timbangan. Ya, paham nggak? Beras, ya, ditimbang atau ditakar dengan kail atau dengan mizan, gitu loh. Itu namanya mal mithli namanya. Ini nanti klasifikasi ini juga untuk untuk bab-bab lain juga bisa. Jadi harta dari segi apanya ya? Dari segi jenis apanya ya dia? Mithli itu dia yang bisa ditakar, betul. Ya. Yang biasanya bisa ditakar ini dalam satu biji atau beribu biji itu bisa ditakar dengan ini gitu loh. Ataupun ini bisa dinilai. Jadi mithli itu takaran, timbangan, mutaqawwam dengan qimah, nilai. Gimana? Tanah mutaqawwam ya. Enggak, banyak mutaqawwam itu semua barang. Semua barang mutaqawwam. Mobil kan dengan qimah kan? Dia ditimbang enggak? Mobil ditimbang. Rongsokan ya. Mobil ya. Baju umumnya baju mutaqawwam. Ya. Bukan mithli, tapi ada juga baju yang memang mithli gitu. Ditimbang berapa kilo. Kan tapi rata-rata mutaqawwam. Buku apapun banyak lah. Oke? Jadi mithli itu apa? Yang bisa ditimbang atau ditakar. Baik cairan maupun tidak gitu loh. Kalau mutaqawwam yang dinilai dengan value-nya. Nilainya berapa? Itu ya. Nah, nanti di sini itu akan berkaitan dengan ini syirkah. Karena akan ada syaratnya. Type beras itu mithli atau mutaqawwam? Hah? Mithli. Type madu. Madu mithli juga. Mithli. Kemudian kurma misalnya. Mithli ya sekarang. Tapi kalau satu truk kurma mithli juga kan? Mithli juga karena nanti ujung-ujungnya akan ditimbang atau ditakar, ditimbang. Oke. Budak. Enggak usah mikirin budak perempuan, enggak usah. Budak pokoknya. Ditimbang atau dinilai? Dinilai dia. Begitu, ya. Taring macan. Hah? Dinilai. Enggak, dia tidak sah penjualannya dalam fikih Syafi'i karena najis. Kecuali kalau kulit harimau bisa. Nah, kulit harimau disamak dia masuknya ke mithli atau mutaqawwam? Mutaqawwam dengan nilai, gitu ya. Kalau taring aslinya nggak boleh karena dia dihukumi najis. Apalagi kalau buat, nah ini makanya kan sebagian orang pakai jimat itu taring itu tuh. Salatnya nggak sah. Salatnya nggak sah, Pak. Karena dia membawa benda najis. Itulah jeleknya perdukunan, ya. Baik, sekarang kita baca di matan Abi Suja. Nah, jadi harus pahami dulu. Ya.
Dikatakan oleh Abu Syuja rahimahullah, walis syirkati atau bisa walis syarikati khamsu syaraita. Untuk syirka ada 5 syarat. Pahami baik-baik ya. Pertama, an takuna ala nadhin min ad-darahimi wad dananir. Yaitu berada dengan barang berharga yang berupa dirham dan dinar. Jadi syirkah harus dengan dirham atau dinar. Paham nggak maksudnya di sini, Khon? Jadi berserikat dalam kepemilikan dirham atau dinar ini gitu loh. Iya. Tapi di sini dikatakan ini juga boleh kita bersyirkah dari segi kepemilikan emas atau perak boleh. Ya, dah. Nah, emas atau perak masuk ke harta mithli atau mutaqawam? Mutaqawam. Enggak. Mithli. Oh iya ditimbang. Iya. Mithli. Berapa gram? Kalau misalnya dia cincin, mithli atau mutaqawamah mainnya? Mithli tetap kan? Karena tetap namanya dia ukur, enggak dia ya ada dinilai, cuman dia nilai karena timbangannya itu. Dan mungkin ada sisi lainnya seperti bentuknya, tapi tetap dia timbangan yang paling utama. Karatnya yang mutaqawam itu berapa karat? Iya, karatnya dan juga polesannya, bentuknya atau apanya. Kalau dinar Secara udah jadi uang ini ya. iya. Secara uang jadi alat tukar. Iya. Kalau udah jadi alat tukar ya, mutaqawam jadinya ya. Tapi dia qimahnya itu tergantung dengan beratnya enggak? Enggak, kalau dinar enggak ditimbang kan bentuknya gede. Enggak. Kalau dinar 2 dinar kan mutaqawam. Enggak jadi hal yang ditimbang lagi. Oke. Jadi bukan batangan ya, bukan kayak emas batangan gitu ya. Iya. Jadi enggak ada sisi mislinya di situ. Kalau dinar dirham ya enggak ada sisi mislinya. Bukan ada nilainya juga apa? Bukan nilai apa? Nilai dari hah? Misli kan 1 dirham, 2 dirham udah ketentuannya berarti kan sudah. Iya dari segi itunya masanya dari. Walaupun Enggak. nilainya ada 1 dirham, 2 dirham. Iya. Gimana menurut antum? Kan 2 dirham berarti bertambah. Enggak pernah ada. Maksudnya kan itu Ah. mutaqawamnya 2 dinar bukan maksudnya dia ditimbang bukan. Dia Ditimbang berapa? ditentukan berapa gram, berapa takaran. enggak ditentukan takarannya untuk 2 dirham. Awal itu kan ditentukan Ah. 1 dinar kan 4,25 Ah. 4,25 gram Ah. itu masuk takaran 1 dinar. Nah iya itu jadinya itu menjadi mislinya di situ karena dia ada takaran untuk ditentukan dengannya 1 dinar. Ya kan? Hah? Bedanya apa? Oh kalau uang jelas itu beda dia. Enggak, ini yang di dinar dan dirham ini kenapa dia jadi 1 dinar atau itu? Karena memang sudah ditakar seginilah untuk dijadikan 1 dinar gitu loh. Jadi dia tetap misli dia. Emang ada sisi takwumnya yaitu dia dikimahkan segitu ya segitu 1 dinar gitu. Ya kembali lagi ke tadi. Makanya tetap dimutlakan padanya dia emas atau perak, tetap dimutlakan gitu. Iya. Nah, tapi di sini dirham dan dinar, oke. Lalu bagaimana dengan selainnya yang bukan dinar dan dirham dari barang-barang yang mithli? Jadi awalnya dari dinar dan dirham yang memang itu mithli. Ya. Nah, yang mithli ini dikiaskan dengan dinar dan dirham selama diukur, ditakar bisa, maka dia masuk ke serupa dengan dinar dan dirham. Baik berupa beras, madu atau apapun yang bisa ditakar atau diukur. Dia apa namanya? Ditimbang. Bubur kacang hijau? Kepemilikan bubur kacang hijau itu bukan kepemilikan yang misli pada awalnya sebenarnya. Ya enggak? Karena dia bubur kacang hijau kan bubur pas udah jadi, sebelum jadi bubur apa? Kacang hijau. Kacang hijau. Nah, berarti kacang hijaunya berarti. Kacang hijaunya kan? Kacang hijaunya. Kepemilikan kacang hijau. Itu bisa dijadikan sebagai komoditi syirkah. Oke.
Nah, ini nanti agak sedikit panjang. Semua ini merupakan hal-hal yang mithli. Ya. Sesuatu yang mithli itu kenapa disebut mithli? Karena satu sama lain dari barang tersebut mutamathil. Semisal. Artinya enggak ada perbedaan. Kalaupun perbedaannya tetap dia dinamakan barang yang sama. Gimana? Paham? Kacang hijau, dia mithli atau mutaqawwam? Mithli. Antum lihat antar kacang hijau, antum tafsil antar kacang hijau. Wah, pokoknya yang garis kecilnya itu lebih dari sekian ini punya antum. Yang garisnya agak kecilan punya ana. Satu gentong kayak gitu kiamat nunggu itu. Iya kan? Enggak bakal habis. Beras misalnya. Beras. Iya, satu apa namanya? Satu sak ya? Apa satu apa namanya? Satu karung ya? Pokoknya yang agak patah punya antum. Yang utuh punya anak. Enggak bakal terjadi itu. Ya, itu orang gila saja menolak hal kayak gitu. Oke. Jadi kenapa dinamakan mithli? Ya karena itu. Dia semisal sehingga untuk mengukurnya harus dengan takaran atau timbangan, enggak bisa dengan tamyiz. Pemisahan, ya enggak? Kurma contohnya. Kan kurma tetap walaupun satu model, pasti antar satu kurma dengan biji lainnya pasti ada perbedaan. Iya. Ada yang lekukannya lucu, ada yang lekukannya enggak lucu dan seterusnya. Udah yang enggak lucu buat ente, yang lucu buat anak. Gimana? Satu jenis. Enggak bisa. Harus dengan dan itu berserikat dalam satu timbangan itu. Enggak bisa dipisah. Nah, ada godaan. Tutup telinga ya. Iya, ini kayaknya 24.000 nih kayaknya. Nah, kemudian disebabkan tadi kan mithli ya. Sekarang kenapa mutaqawwam? Ada mutaqawwam. Adapun mutaqawwam dikatakan oleh para ulama. Ya. Kayaknya sengaja banget. Abu Maryam aja masih terang-terang. Anda udah fokus loh, antum aja loh. Antum takut kehilangan 24.000 susah. Nah, nggak berhenti dia ya, masya Allah. Manggilin Abu Maryam punya Abu Maryam. Iya. Mana nggak fokus? Udah fokus tadi di sini antum ya. Tadi mal tadi kembali ke tadi mal ada yang mithli ada yang mutaqawwam ya. Mithli ini boleh dijadikan komoditi syirkah. Kenapa? Karena antara satu dengan lainnya itu sulit dibedakan atau dipisahkan. Maka menjadi milik bersama udah, nggak ada perselisihan di situ. Ya. Adapun yang mutaqawwam ini nggak bisa digabung gitu loh, nggak bisa dikhalq karena pasti terjadi perbedaan yang mencolok atau yang membuat salah satunya ingin dibedakan. Mal mutaqawwam itu apa contohnya? Mobil tapi bukan satu doang. Kalau tadi syirkah satu mobil dua orang nggak masalah, itu nggak masalah. Ya. Dan nggak boleh dalam satu mobil itu dibagi secara ta'yin, nggak boleh. Pintu buat Abu Rahmat, kaca buat antum nggak. Semuanya sama-sama punya. Nah, kemudian kalau ternyata dua mobil, ya, itu bakal ada perbedaan. Nanti akan ikuti alur ana dulu. Kalau zaman dulu, misalnya thawb, di zaman mereka ini, zaman para ulama dahulu, mutaqaddimin atau thawb itu tidak akan mungkin bisa sama, karena dulu kan handmade. Baju itu kan handmade, buatan rajutan tangan kan. Walaupun mau menyamai dan menyerupai, tetap aja pasti ada perbedaan. Gak mungkin sama, ya kan? Oke. Karena gak ada teknologi modern ketika itu. Makanya ketika itu, mal mutaqawwam seperti itu tidak diperbolehkan untuk dijadikan harta syirkah atau mal syirki sebagai komoditi syirki. Gimana? Paham gak? Misalnya dua orang ketika itu Abu Rahmat versi zaman jadul sama Abu Maryam. Ya, kemudian mereka pengen buka usaha baju. Ya.
Tapi mereka ada kemudian 4 helai baju tenunan tangan dengan satu motif, satu model, satu gaya semuanya, satu ukuran bahkan. Oke. Maka kemudian boleh nggak ini terjadi syirkah? Menurut para ulama ini tidak boleh terjadi syirkah. Kenapa? Karena pasti terjadi tamyiz antara setiap baju itu, walaupun satu motif, satu model. Pasti terjadi. Pasti. Maka nggak bisa. Itu akan menimbulkan apa? Ghoror dan juga kerusuhan nanti. Merasa kok punya saya lebih jelek, punya kamu, ya kan? Nggak bisa. Harus ada tamyiz nanti. Di zaman itu enggak. Kalau sekarang beda. Barang yang mutaqawwam sekarang, ya bisa sama, nggak masalah. Hatta mobil sekalipun persis dengan yang lain. Sigra beli Sigra 2. Ya, dan dua-duanya punya antum berdua. Kalau bisa second bisa beda. Ya, beli second bisa beda. Nah, ini baru di sini. Jadi masalah boleh atau enggaknya mal mutaqawwim itu bukan semata-mata dari dia di value atau tidak, bukan. Tapi dari segi apa? Dikhawatirkan ada perbedaan nantinya. Contoh nih, kalau misalnya antum punya mobil Sigra bekas antum punya mobil Sigra bekas antum, ayo gabungin dah harta keduanya. Mau nggak antum? Mau nggak antum? Belum tentu mau. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada perbedaan yang antum nggak tahu, dia nggak tahu. Ya nggak? Sama-sama Sigra dengan jenis tertentu terbitan tahun ini persis. Tapi kan antum bekas make. Atau antum udah make, antum masih baru. Pasti antum kayaknya nggak mau. Wah, ini pasti Abu Rahmat ngajak syirkah, ini pasti ada maunya nih. Ada apa-apa mobil ini? Nggak bakal mau kan? Nggak bakal mau. Tapi ketika antum berdua bersepakat, yuk kita beli Sigra 4 biji, 400 juta. Antum 200 juta, antum 200 juta. Nah, baru ini mungkin beli Sigra baru, masih terbitan baru, sama semua 4. Ini mungkin. Hatta barang yang disebut mutaqawwam, tetapi malah justru ini lebih kuat daripada yang misli. Iya, karena misli pun malah jadi ada perbedaan antara tiap biji, pasti ada perbedaan. Kalau ini malah setiap dari 4 mobil itu nggak ada bedanya. Ya nggak, paling beda plat doang, nggak masalah, gitu kan? Ya, gimana? Nah, itu masuk ke dalam masalah antakuna ala nadhin fid darahimi wad dananir. Ya, dia dikiaskan dengan darahim dan dananir, yaitu hal-hal yang sifatnya misli, dikiaskan lagi dengan yang misli, yaitu yang apa? Yang tidak ada tamyiz antara semua ini. Gitu ya? Oke. Kemudian wa an yattafiqa fil jinsi wan naw'i. Itu yang kedua, yaitu diterjemahkan modal dari kedua pihak yang terlibat syirkah harus sama jenis dan macamnya. Modalnya harus sama jenis dan macamnya. Ya, antum modalnya apa? Uang untuk membeli Sigra. Antum modalnya tanah, nggak bisa. Karena kenapa? Karena nanti akan terjadi apa? Pertengkaran takutnya. Antum enak pakai uang, ana pakai tanah, habis tanah ana buat ini, kan repot. Itu. Masalah tanah harganya terus fleksibel. Tapi bukan itu sebenarnya gambarannya yang tepat. Gambaran untuk an yattafiqa di sini apa? An yattafiqa bil jinsi wan naw'i ditentukan ulama, maksudnya bukanlah modal. Tidak seperti yang diterjemahkan di sini. Tapi mungkin modal yang maksud adalah komoditi syirkahnya. Harus dari satu jenis dan satu naw'. Jadi jangan gini nih. Pahami baik-baik maksudnya. Antum syirkah dalam masalah jualan sarung, oke? Ada jenis dan ada naw'. Ya. Iya. Antum yang atlasnya, antum yang benar enggak bisa gitu. Enggak bisa seperti itu. Melainkan semuanya atas original punya antum berdua. Paham enggak? Kita enggak lagi jualan ya, tapi kita nyebut merek ini enggak apa-apa. Jadi, misal antum berdua punya uang 100 juta. Kita usaha yuk bismillah. 200 juta kita usaha sarung. Oke. Merek apa yang paling top sekarang? Oke, BHS, Atlas Wadimor. Antum versi BHS-nya, antum versi atasnya. Enggak bisa gitu.
Nanti ketika di masa non lebaran atas nggak laku, BHS yang laku. Jadinya apa? Suplai uang untung buat antum doang nanti. Padahal dia juga ngejualin harusnya gitu kan? Enggak. Bolehnya apa? Semua satu jenis BHS buat antum berdua. Satu jenis buat antum berdua. Dengan segala macam-macam dari model-model BHS itu atau atlas itu. Paham ya sini ya? Begitu. Ya nggak bisa dipilah-pilah. Ana yang BHS. Ya kan kadang-kadang orang gitu loh kadang-kadang. Ya kan ada apa contohnya apa? Jualan apa coba? Contohnya apa? Jualan apa? Aku yang ini deh, aku yang ini ya, aku jual. Enggak. Paham apa? Contohnya apa? Contoh selain sarung. Kalau sarung Anda paham? Enggak yang lain, dagangan yang lain. Banyak cuma karena ada mau nyebutinnya susah. Coba kalau ada kasus contoh portal gorengan. Ya biasa yang antum beli itu. Ada yang nitip jualan jengkol, ada yang apa risol, ada yang bubur, ada yang ini kan ditaruh di dalam satu meja itu. Nanti dijual sama orangnya. Ini masuk syirkah ini enggak? Enggak, ini bukan syirkah. Ini masuk apa? Wadi'ah. Atau dia masuk ke apa ya? Wadi'ah dan ijarah. Menyewa jasa dari orang itu dari dapat keuntungan dari ini, dari barang yang dijual, gitu ya? Iya, bukan masuk syirkah itu, ya. Apalagi selainnya? Susah. Kalau dicontohin susah ya. Tapi kadang-kadang Ada kasus kayak gitu ada. Ya. Sewa rumah misalnya, antum berdua punya rumah warisan. Misalnya antum bersaudara, mau nggak bersaudara dengan Abu Maryam? Mau antum? Kayak berat ya. Berat. Anak-anak mengerti perasaan berat antum bersaudara dengan dia. Abu Ibrahim dan Abu Ahmad dengan Abu Maryam adik kakak. Orang tua mereka wafat, meninggalkan satu rumah. Ya, satu rumah dan juga 5 unit kontrakan. Oke. Nah, taib, anggaplah semua itu adalah benda warisan udah milik mereka ini yang mungkin belum dibagi. Oke. Maka kemudian mereka ingin berserikat. Udah, kita sama-sama memiliki itu semua deh. Misalnya ya. Oke, ridho, kita sama memiliki kontrakan 5 unit dan juga rumah yang besar ini. Kemudian Abu Rahab bilang, kita ini yuk, kita putar duit yuk di sini. Oke, siap. Kayaknya lumayan untung nih, apalagi dekat kampus, apalagi di Jakarta gitu. Kata Abu Rahmat, anak kan anak terbesar, maka kebutuhan anak lebih banyak. Maka rumah ini anak kontrakin ke orang, rumah besar, ya, yang bisa per tahun berapa puluh juta. Adapun antum Abu Maryam udah kos-kosan aja 5 unit. Ya. Gimana menurut antum? Sah nggak syirkah seperti itu? Kenapa? Ya, pasti ada berdua. Iya, memang berdua. Kenapa? Karena tidak berittifaq dari segi nau' dan jenis. Melainkan antum bedakan untuk antum ini, untuk antum ini. Gimana? Ya seperti itu. Maka syirkah yang seperti ini tidak benar, tidak sesuai dengan syarat sahnya. Melainkan harusnya itu baik kontrakan, baik kosan itu semua udah bersama. Artinya kalau misalnya nanti ada orang mau kontrak di rumah besar itu, misalnya 200 juta per bulan, per tahun 200 juta, maka nanti hasilnya harus dibagi 2, gitu ya, sesuai dengan 50-50-nya. Gimana? Sampai sini paham nggak? Yang ketiga, syarat ketiga, wa an yakhlita al-malain, yaitu kalau pengakad syirkahnya ada 2, berarti 2. Yaitu bercampur 2 barang mal lain itu bercampur. Itu artinya barang yang dimiliki milik keduanya khalas. Ya, jadi antum punya mal, walaupun mobil Sigra 1, tapi ini satu mal untuk 2 pemilik. Maka diibaratkan dua mal dalam satu mal.
Dan itu khalas dan terjadi khalt. Makanya syirkah disebut ikhtilaf. Ya, itu kepemilikan antum dua ada di situ. Tapi Ustaz kan mungkin sertifikatnya apa namanya? BPKB ya. Itu mungkin atas nama fulan. Iya. Itu secara keresmian ya tercatat di pemerintahan gitu aja. Tapi secara syar'inya antum punya berdua itu. Oke, sampai situ paham yang ketiga ya. Yang keempat. An ya'dhana kullu wahidin minhuma li sahibihi fit tasarruf. Yaitu an ya'dhana kullu wahidin minhuma, setiap dari masing-masing pihak itu mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut. Tasarruf itu lebih panjang daripada menggunakannya. Tasarruf itu apa Indonesia enggak ada dia. Bukan hanya menggunakan tasarruf itu. Masuk dalam tasarruf menggunakan, masuk dalam tasarruf memanfaatkan, masuk dalam tasarruf menjualkan tasarruf. Tasarruf juga menjualkan itu. Jadi tasarruf itu enggak ada di Indonesia. Jadi saling mengizinkan untuk bertasarruf terhadap mobil Sigra ini. Baik menggunakan tafadhol, memanfaatkannya tafadhol, kemudian mencucinya juga tafadhol, dan menjualkannya tafadhol, tapi dengan kesepakatan keduanya. Gitu. Bolehlah kalau antum mau jadwalin tafadhol. Jadwalin kalau pagi saya pakai, malam kamu pakai. Oke, sepakat, enggak masalah. Kalau weekdays saya yang pakai, weekend kamu yang pakai. Oke, sepakat, enggak masalah. Nah, untuk itu kan masih syirkatul amlak. Tapi kalau udah syirkatul aqd, udah mulai mau menjualkannya, maka di sini terus harus diizinkan, semuanya harus diizinkan. Saya mengizinkan kamu untuk menjualkan mobil ini. Kamu juga harus mengizinkan saya untuk menjualkan mobil ini. Nah, sekarang kadang-kadang di kenyataan, oke ini diizinkan. Kemudian ternyata dapat konsumen. Ada yang mau beli tapi lewat Abu Rahmat. Oh, karena dari saya maka fee saya harus lebih besar, ya enggak? Karena kan melalui saya. Nah, ini mulai terjadi kayak gini. Enggak gitu. Ya. Karena apa? Nanti lihat nanti yang kelima. Oke, jadi yang penting di sini masing-masing dari pihak yang berserikat itu dia posisi sebagai wakil dan dia sebagai muwakil juga. Sebagai wakil dan sebagai muwakil. Sebagai wakil yaitu dia menjualkan seolah-olah dia wakil dari pemilik satunya lagi. Dia juga sebagai muwakil yaitu dia yang memberikan kesempatan, kebolehan, keizinan untuk satunya lagi untuk menjualkan. Jadi dia posisi wakil dan juga muwakil. Ketika dia menjualkan ke orang, dia posisi sebagai apa? Wakil. Ketika barang ini dijualkan oleh satunya lagi, dia sebagai muwakil terhadapnya. Gitu ya. Adapun kalau belum ada kesepakatan, tiba-tiba dia pengen ngejual aja. Nah, ini kadang terjadi. Nah, ini nggak boleh. Dan bisa jadi nggak sah penjualannya. Kan kadang-kadang gitu. Harta berserikat, terus tiba-tiba yang ini ngejualin aja gitu. Semau dia. Bahkan yang tidak berserikat ya. Contoh ada di antara rumah-rumah sekitar sini. Pemilik tanahnya bukan orang sini. Ada orang nggak tinggal di sini maksudnya. Tiba-tiba ada satu bapak-bapak sini yang semaunya aja ngejual tanah tersebut ke orang. Dijual sama dia. Dijual sama dia. Ya, dan dia dapat fee-nya nanti. Ya, cara emang kayak gitu hidupnya. Nah, kemudian pemilik tanah marah, tapi apa boleh buat karena sudah terlanjur terjual dan ada akad dan seterusnya. Ya, jadi ya udahlah. Nah, yang seperti ini sebenarnya penjualannya pada asalnya sah atau tidak? Enggak sah, ini menjual barang yang bukan miliknya. Dan besar lagi barangnya. Iya, sementara kata Allah Ta'ala, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna an taradhim minkum. Ya, jangan saling memakan harta antar kalian kecuali kalau dengan saling ridho. Ini enggak ridho, pemiliknya enggak ridho gitu. Dijualin tanahnya ngomong enggak, tiba-tiba udah kejual aja. Tinggal dia nanti ngasih uang dan urus ini itu, Masya Allah. Ada di sini seperti itu dan orang itu udah terusir dari sini. Bukan terusir oleh warga, Allah yang mengusirnya.
Ada yang seperti itu, naudzubillah. Baik, itu namanya tasarruf. Kemudian berikutnya, wa an yakuna ar-ribhu wal khusranu ala qadril malaini. Ini posisinya dua orang ya. Ribah, keuntungan dan kerugian itu sesuai kadar kedua harta yang dimiliki oleh orang itu, modalnya. Ya, kan beli sigra tadi 50 juta, 50 juta. Dijual sigra itu laku 130 juta misal. Maka berarti keuntungan buat antum berapa? 15. Kalau ternyata antum uangnya 70 juta untuk sigra, 30 juta untuk sigra, berarti 70-30. Ya. Maka nanti kemudian ternyata sigra itu dibeli oleh orang yang nggak ngerti mobil. Dibelinya berapa oleh dia? 200 juta. 200 juta. Enggak dimodif, karena dia nggak ngerti mobil. 200 juta nih, masya Allah, baguslah pokoknya mobilnya, adem, kalem. Tuh. Ya, gimana? Berarti untung berapa? 2 kali lipatnya. 100 juta. 100 juta kemudian kan bagi-bagi. Berapa antum dapat laba? 70 juta, balik modal. 100% kan ya? Balik modal 100%. Iya. Nah, ternyata setelah pembagian pihak yang beli itu merasa ditipu karena terlalu tinggi. Balik dia bawa polisi. Ketinggian Pak harganya gini. Gimana? Kemudian antum datangin tukang sayur. Ini gimana Pak hukumnya? Kata tukang sayur, ini khiyarul ghaban. Apa khiyarul ghaban? Pilihan untuk membatalkan akad atau tidak dengan sebab ghaban, yaitu ghaban di sini maksudnya adanya kelicikan penipuan karena harganya keterlaluan tingginya. Maka hakim kemudian memutuskan melalui fatwa dari tukang sayur itu bahwasanya ini harus difasakh akadnya. Dikembalikan duitnya, sigranya balik. Jadi balik lagi 70 juta nggak dapat untung. Gitu. Ya. Hah? Lah iyalah. Masa mobilnya dikasih tukang sayur? Udah dipakai. Udah ada lecetnya nih. Kalau udah lecetnya dia harus pakai qimah mithli ya. Harga yang semisal untuk cacat itu berapa untuk mendempulnya gitu loh. 100 juta. Khiyar goben lagi itu. Keterlaluan. Ya begitu. Ini dalam syirka juga nanti dalam mudharabah pun seperti itu. Mudharabah investasi, kadar keuntungan harus sesuai dengan kadar modal, persentage-nya. Gitu. Ya, percentage pakainya. Ditentukan di akad awal, nggak boleh ditentukan kapan-kapan atau ditentukan di awal saya harus mendapat tiap bulan segini, riba itu jadinya. Ya begitu, wallahu a'lam. Ya cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khairan jazaa. Ya, Facebook yang nanya. Mark Zuckerberg ya. Dari Johan Iskandar. Oh iya. Ustaz, jika mungkin diterangkan sekilas syirka dalam bentuk saham. Wah, ana nggak tahu, benar. Afwan, ana nggak bisa. Untuk saham itu ana nggak paham, benar. Ana bukan orang yang paham dalam masalah ini. Ya. Pak, saham ini ada ilmu tersendiri ya. Saham, obligasi, ada bukunya, sistem saham dan perbankan atau sistem saham itu ana beli bukunya. Ana nggak ngerti kecuali pendahuluan. Nggak ngerti ya, nggak ngerti. Bahkan sinopsis aja nggak begitu paham karena memang bukan bidangnya. Untuk saham ini butuh ilmu ya, beda dia. Jadi afwan ana nggak bisa jawab. Allahu a'lam. Udah Facebook nggak nanya lagi Facebook. Rafi sedang menonton. Rafi bisa nggak ada lemparin yang lewat kamera? Ya. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.